Halo semua, kita ketemu lagi di channel ini. Kita masih membahas tutorial Microsoft Word dan kita masih membahas tentang laporan skripsi. Pada sesi kali ini kita akan melihat mengenai sitasi dan daftar pustaka. Cukup sering saya jumpai laporan skripsi mahasiswa di mana tercantum sitasi di sini, ada nama pengarang dan tahunnya, tapi apabila dilihat di daftar pustaka tidak ditemui sitasi ini. Jadi sitasi yang ada di sini itu harus ada referensinya di daftar pustaka, dan sebaliknya juga yang ada di daftar pustaka tersebut itu harus ada sitasinya di dalam teks ini. Nah, kita bisa mengerjakan secara manual, artinya ketika bikin laporan kita cek, nah SDM ini siapa, apa nama judulnya, apakah berupa laporan dan lain-lain. Kemudian Ghafrali Ali ini apakah itu makalah di jurnal, laporan atau apa jenisnya. Nah, kita harus memasukkannya di daftar pusaka. Kita bisa memasukkan secara manual, dicari kemudian ditulis di daftar pusaka, atau kita memakai software. Nah, ada beberapa software yang bisa membantu untuk penulisan daftar pustaka ini. Ada yang gratis seperti Mendeley, ada yang berbayar seperti EndNote. Namun di Microsoft Word sendiri itu ada cara penulisan sitasi dan referensi ini di laporan. Nah, itulah yang akan kita lihat di sesi kali ini. Dan dengan membuat referensi tersebut, ya kita nanti bisa memastikan bahwa sitasi yang kita tulis di dalam teks akan ada di daftar pustaka, dan begitu juga sebaliknya. Nah, saya akan membuka sebuah file baru. Untuk membuat sitasi dan daftar pustaka di MS Word ini, kita pergi ke tab Reference. Di sini ada bagian Citation and Bibliography. Nah, di sinilah kita memasukkan sitasi dan kita bisa nanti menghasilkan daftar pustakanya secara otomatis. Caranya di sini kita memasukkan sitasinya di sini. Nah, karena di file ini belum ada source-nya, nah itu perlu kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, memang untuk sistem sitasi dan daftar pustaka MS Word ini setahu saya belum bisa kita impor contohnya dari Google Scholar. Kita harus memasukkan satu persatu. Ya, bagusnya sih ketika sudah mulai membuat laporan skripsi ini, baca satu makalah, baca satu buku, lalu dimasukkan ke source ini satu-satu. Jadi kita klik add source di sini. Nah, kemudian di sini ada tipe source-nya di sini. Yang paling banyak mungkin akan kita pakai adalah buku, jurnal artikel, proceeding dari conference, kemudian website. Nah, yang tidak ada secara khusus di sini adalah laporan tesis, laporan TA, dan lain-lain. Namun nanti kita bisa memakai ada jenis report di sini. Nah, untuk membuat source ini kita pilih terlebih dahulu apa jenis dari source tersebut. Contoh kita pakai di sini adalah jurnal artikel. Nah, untuk jurnal artikel itu kita perlu nama dari pengarangnya, dari autornya, kemudian ada judulnya, kemudian ada nama jurnalnya, tahun terbit jurnalnya, halaman jurnalnya tersebut. Dan bagusnya untuk jurnal tersebut dimasukkan juga di sini volume berapa sama isu atau nomor berapa jurnal tersebut. Jadi coba kita bikin satu entry untuk jurnal ini terlebih dahulu. Oke, inilah sitasi yang tidak kita masukkan tadi, dan apabila kita membuat di daftar pusaka biasanya di bagian akhir, maka kita bisa memakai ini. Ada bibliografi, ada reference, ada word cited. Nah, kita pilih referensi. Sebagian membedakan antara referensi dan bibliografi. Referensi ini, reference adalah material, bahan-bahan,
yang kita baca dan kita pakai dalam paper ini, dan sedangkan bibliografi itu yang kita baca namun kita tidak pakai. Jadi kita pilih reference. Nah, di sini akan bisa tulis secara otomatis, dan ini bentuk citasinya dan bentuk penulisan list of reference-nya atau daftar pustakanya akan diatur dengan style yang ada di sini. Jadi ini bisa kita ganti menjadi daftar pustaka, dan jenisnya bisa kita ganti seperti ini dalam bentuk angka. Nah, tergantung dari di jurusan masing-masing itu memakai format apa. Nah, kalau tempat saya ini memakai IPA. Nah, ini kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan yang lain di sini, atau kita manage, bisa mengelola source-nya di sini. Nah, ketika kita lihat di sini ada master list sama current list. Current list ini artinya adalah yang ada di file, sementara master list ini adalah yang ada di software Microsoft Word-nya. Dan kita bisa menambahkan juga di sini melalui tombol new ini, kita klik yang baru. Nah, saya akan menambahkan beberapa source lagi untuk daftar pustaka ataupun referensinya. Untuk buku, yang penting dimasukkan adalah nama pengarang, judul buku, tahun terbitnya buku, penerbit bukunya siapa, kemudian di mana lokasi penerbit tersebut. Kemudian untuk conference proceeding, nah ini untuk makalah di proceeding conference, yang penting itu adalah nama, judul, halaman, nama conference-nya, tahun conference-nya itu kapan, kemudian lokasi conference-nya, kemudian kalau ada publisher dari proceeding tersebut. Nah, kita sudah punya 3 referensi di sini, dan seperti tadi ya, cara kita memasukkan referensi tersebut, kita pilih insert citation di sini. Contoh kalau kita masukkan yang buku, kemudian kita masukkan yang dari conference proceeding. Nah, ini karena sudah ada pustaka, tinggal kita update. Kita klik kanan di sini, update field. Nah, kita sudah menghasilkan daftar pusaka di mana ini adalah citasi yang ada di dalam teks. Apa yang kita tulis di situ itu akan kita temui referensinya di daftar pustaka. Kita tadi sudah memasukkan 3 referensi di citasi dan daftar pusaka, dan baru di sini 1 penulis. Bagaimana jika seandainya ada 2 orang penulis atau 3 orang atau lebih penulis? Nah, seperti apa dan bagaimana cara memasukkannya? Nah, ini kita klik di sini, ini akan saya edit. Jadi kita bisa edit di sini, edit source di sini. Nah, ini karena ada 1 penulis, maka oleh MS Word ini langsung diganti nama belakang atau nama keluarga dulu, kemudian nama pertama. Nah, untuk memasukkan yang lain bisa kita tulis nama lengkap, kemudian pakai titik, koma, ditulis seperti ini. Sudah ada 3 namanya tersebut, dan di daftar pusakanya perlu kita update. Klik kanan, update field. Nah, sudah tertulis 3 penulis di situ. Nah, bagaimana jika seandainya penulisnya adalah badan atau organisasi? Nah, contoh, kita bikin source baru.
contoh di sini dalam bentuk buku, contoh di sini Pemko Padang. Kemudian judul bukunya adalah Nah, kalau kita tulis seperti ini, maka kita akan menghasilkan akan tertulis di sini Padang 220 yang diambil oleh sistem citasi di MS Word ini adalah nama pertama atau first name dan nama belakang. Nah, untuk yang organisasi ini kita harus memberitahu MS Word-nya ini bukan orang, sehingga berupa organisasi, dan sehingga jangan dipisahkan antara first name dan last name seperti ini. Nah, kita edit lagi. Nah, kita bikin lagi Pemko Padang. Nah, untuk organisasi untuk organisasi ini ditulis nama organisasinya. Nah, ini jangan lupa ini dicentang corporate author. Nah, ditulis seperti ini sehingga kalau kita pakai, kita update, nah akan tertulis sebagai Pemko Padang. Dan apabila kita update di sini, maka akan tertulis Pemko Padang, bukan lagi Padang, P di sini. Jadi jangan lupa aktifkan di source ini untuk organisasi, dan itu adalah corporate author di sini. Saya sudah berpindah lagi ke file yang lain. File tempat kita membuat contoh citasi dan referensi tadi sudah saya tutup. Nah, di file yang baru ini, apabila kita buka di bagian citasi dan bibliografi ini di manage sources ini, maka yang kita bikin tadi di file yang lain tersebut itu sudah ada di bagian master list. Nah, contohnya kita akan memakai, maka kita pindahkan ke sini dari master list ke current list, dan kita bisa memasukkan citasi di tempat yang kita inginkan. Nah, ini hanya sebagian contoh saja. Tentunya dalam penulisan skripsi itu, ya, citasi ini tentu di teks di mana kita mengutip dari sumber tersebut. Nah, kemudian kita akan membikinnya di list referensi ataupun di daftar pusaka di bagian akhir laporan. Nah, kita bisa masukkan daftar pusaka dengan memilih di bagian bibliografi ini. Kita pilih reference. Nah, secara otomatis dia sebenarnya akan mengambil heading 1, dan kita sudah mengelola style dari dokumen kita ini, dan ini kita rubah menjadi heading 4. Dan ini kalau kita perhatikan daftar pusaka tersebut, dia sudah mempunyai list tersendiri bibliografi, dan ini bisa kita edit stylenya sesuai dengan kebutuhan kita. Termes Roman 10, kemudian paragraf, first line ini kita hapus, kita nonkan. Ini jaraknya mungkin bagusnya lebih rapi, sekitar 3 poin sebelum 3 poin sesudah. Ini single, tapi mungkin untuk daftar pusaka ini kita perlu special hanging di sini, ini sekitar 1 cm. Kalau kita klik OK, nah ini sudah tertata, sudah tersusun. Apabila kita memakai citasi secara otomatis, maka di daftar pustaka di sini bisa kita ganti apa yang kita kutip di dalam teks citasinya, maka kita temui referensinya di daftar pustaka ini. Sebaliknya juga, yang ada di daftar pustaka ini ada di dalam teksnya. Nah, ini akan memudahkan kita dalam membuat laporan. Maka ya lebih bagus dari awal ketika mulai membuat laporan, ya pergunakanlah fasilitas citasi dari Microsoft Word ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.